Halan. Alhamdulillah kita haturkan rasa syukur kita teman-teman sekalian ya kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang mana Maha memberi karunia, Maha memberi segalanya bagi kita semua kaum muslimin. Salah satunya adalah karunia kesehatan dan juga kesempatan yang mana kita dapatkan pada pagi hari ini sehingga kita dapat berkumpul teman-teman sekalian dalam satu majelis yang mana ridhonya lah yang kemudian kita jadikan sebagai tujuan kita dalam bermajelis di dalam bingkai menuntut ilmu seperti itu ya. Kita sharing ilmu bersama di sini seperti itu. Dan yang kedua, salawat serta salam adalah kita haturkan teman-teman sekalian kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga umat beliau yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah dan ajaran beliau hingga hari kiamat kelak, hingga akhir zaman. Dan semoga kita semua yang tergabung dalam majelis ini kelak menjadi umat beliau yang kelak mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sehat teman-teman sekalian ya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini bisa kembali kita bergabung nih. Walaupun masih secara virtual tapi nggak masalah, ada hikmah di balik kesempatan kita bergabung secara virtual ini, bahwa kita bisa berkumpul nih mulai dari mana-mana ya, mulai dari mungkin bagian barat Nusantara hingga bagian timur Nusantara seperti itu ya. Dan teman-teman sekalian, kita bergabung dalam majelis serial superhero Islam ya pada pekan ini ya. Kalau 2 pekan yang lalu mungkin teman-teman mengikuti gitu kan, serial persembahan dari MPI Malang juga, itu serial Tokan Takon. Dan hari ini kita berada di serial superhero Islam yang kita akan membahas nih bagaimana kiprah dari seorang Muslim yang itu memang adalah tokoh yang diberikan takdir oleh Allah menjadi seorang tokoh yang Masya Allah secara kiprahnya, kemudian sejarahnya di masa beliau hidup itu menorehkan prestasi yang luar biasa untuk kaum muslimin dan untuk Islam, yang itu kemudian dicatat oleh sejarah sebagai suatu kegemilangan dari seorang Muslim hamba Allah seperti itu. Jadi kita membahas tokoh di superhero Islam ini bukan tokoh fiktif ya teman-teman sekalian ya. Jadi kita membahas tokoh yang memang itu hidup pada masanya dan itu bisa menjadikan teladan, bisa menjadikan contoh kudwah bagi kita yang hari ini hidup juga pada masanya. Masya Allah. Oh, Ja'far bin Abi Thalib. Nah, sudah ada spoiler ya ini ya dari salah satu sahabat MPI yang hadir begitu ya. Dan memang sebagaimana kita kemarin teman-teman mungkin sudah mendapatkan informasinya ya dari flyer yang disebar oleh panitia, mungkin dari sosmednya panitia MPI Malang gitu ya. Bahwasanya kita akan ngobrolin nih, kita akan bicarain tentang seorang sahabat gitu ya yang hidup bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu, yang mana beliau mendapat julukan memiliki 2 sayap di surga gitu ya, salah satunya gitu ya. Dan juga di beberapa literatur itu disebutkan bahwa beliau adalah Abul Masakin gitu ya, bapaknya orang-orang miskin. Nah, menarik ya teman-teman ya, dari gelar saja, dari bagaimana sejarah membranding beliau gitu kan, adalah branding-branding yang itu sangat-sangat positif seperti itu. Nah, bagaimana kemudian kisah hidupnya kita akan berbincang nih dengan narasumber kita insya Allah setelah ini, bersama dengan Ustadz Alfa Yusuf, pembina dari mahasiswa MPI Malang. Assalamualaikum Ustadz, sudah bergabung bersama kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Jelas Ustadz ya? suaranya? Alhamdulillah Alhamdulillah. jelas. Ya, Oke. Alhamdulillah. Oke, gimana kabar Ustadz hari ini? Alhamdulillah sehat Mas. Ini ya, Alhamdulillah ya. walaupun tidak dipertemukan secara tatap muka, insya Allah kita mendapatkan pahala yang sama lah insya Allah. Ini ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin kami beri waktu Ustadz, kami persilakan untuk Ustadz Alfa bisa menyapa sahabat MPI yang udah hadir nih. Tafadhol. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Teman-teman warahmatullahi sekalian, wabarakatuh. jumpa lagi gitu kan di frekuensi yang sama, channel yang sama gitu ya, tentang superhero Islam gitu kan. Di sini insya Allah kita nanti akan membahas tentang Ja'far bin Abi Thalib gitu kan. Jadi
tadi sudah diberi prolog yang cukup cukup panjang lebar sama Mas Dana gitu ya. Beliau memiliki gelar Abul Masakin, memiliki gelar pemuda yang mendapatkan sayap di jannah gitu kan. Tapi ada satu juga pelajaran yang bagi kita adalah tentang kualitas hidup gitu ya, kualitas hidup. Nanti insya Allah kita akan membahas. Beliau ini hanya usianya hanya sekitar 42 tahun gitu kan. 42 tahun, tetapi kemudian di 42 tahun itu menorehkan sejarah yang begitu gemilang. Nah, pelajaran bagi kita semuanya nanti insya Allah kita akan bahas tentang kualitas hidup gitu ya. Allah bisa. Oke, jazakallah khair, Ustaz. Oke, ada tambahan menarik ya teman-teman sekalian ya. Itu tadi ada satu spoiler bahwasanya ini tentang kualitas hidup kita berbicara ini. Kalau teman-teman hari ini mungkin sedang banyak mempelajari tentang bagaimana hidup ini biar produktif, berkualitas gitu ya. Maka mungkin kita ada berada di majelis yang tepat dengan contoh yang tepat nih yang akan kita obrolkan pada pagi hari ini. Seperti itu ya teman-teman sekalian ya. Sudah siap semuanya teman-teman ya? Kita mulai nih pembahasan kita, obrolan kita tentang sahabat yang mulia, Ja'far bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Oke, Ustadz Alfa, tentang Ja'far bin Abi Thalib ini. Sebenarnya beliau ini siapa sih Ustadz? Kalau misal dari asal-usulnya atau nasabnya gitu. Karena kan ininya nasab bapaknya Abu Thalib gitu ya. Ini Ya, apakah betul. Abu Thalib pamannya Rasul itu seperti apa Ustadz? Iya, betul. Jadi Bismillah, untuk Ja'far bin Abu Thalib betul sekali bahwa beliau ini adalah putra dari Abu Thalib, paman Rasul gitu ya. Beliau kakaknya Ali bin Abi Thalib gitu ya, kakaknya. Jadi usia antara Ja'far dengan Ali itu sekitar 10 tahun gitu ya, 10 tahun. Nah, cuman sejarah mencatat bahwa Ali kan di bawah pengasuhan Rasulullah Muhammad pada waktu itu, dan kemudian Ja'far itu di bawah asuhan Abbas radhiyallahu anhu. Jadi gini ceritanya itu ketika paceklik itu pernah pada satu waktu ya kaum Quraisy ini mengalami krisis hebat, sampai ya digambarkan oleh sejarah itu bagaimana mereka ini saking krisisnya itu mereka sampai terpaksa memakan potongan-potongan tali gitu ya. Ya kita bisa bayangkan kondisi Quraisy Arab pada waktu itu, kalau memang paceklik ya sudah nggak ada apa-apa gitu kan, nggak ada apa-apa. Ya artinya krisis, betul krisis lah pada waktu itu di kalangan keluarga Abdul Muthalib itu yang dalam tanda kutip masih punya harta, dan itu punya harta itu adalah Rasulullah dan Abbas pamannya gitu ya. Karena kita tahu Rasulullah juga beristrikan Khadijah, yang Khadijah notabene adalah wanita yang kaya raya gitu kan. Nah, maka pada waktu itu Rasulullah pada waktu itu belum jadi Muhammad SAW ini berinisiatif mengatakan kepada Abbas untuk ya ayo kita ini bantulah saudara kita gitu kan. Jadi ayo kita bantu paman saya gitu kan. Kalau dengan Abbas kan berarti kan itu kakak beradik ya. Kakak beradik, karena memang begini, Abu Thalib ini adalah seorang Abu Thalib ini adalah seorang yang dituakan di Quraisy gitu kan. Dia penerus kemuliaan Abdul Muthalib. Tetapi Abu Thalib ini adalah seseorang yang secara kondisi ekonomi itu termasuk orang yang miskin gitu kan. Jadi orang yang mulia di kalangan kaum Quraisy gitu kan, sesepuhnya Quraisy gitu kan. Tetapi beliau ini termasuk orang miskin, keluarga yang miskin. Keluarga miskin. Lah, pada waktu itu datanglah Rasulullah dengan Abbas menanyakan kepada Abu Thalib gitu kan, kami bermaksud untuk meringankan bebanmu gitu kan, meringankan bebanmu. Maka Abu Thalib mengatakan, ya engkau boleh memilih ke siapa saja yang engkau hendak asuh gitu ya, hendak asuh anakku yang hendak asuh kecuali Ukail gitu ya, Ukail. Maka kemudian Rasulullah mengasuh Ali
Sementara Abbas, paman Rasul, itu mengasuh Ja'far. Ja'far, gitu ya. Ceritanya begitu, gitu kan. Nah, nanti di dalam perjalanannya Ja'far ini dalam tanda kutip mengikuti jejaknya Abbas, artinya sebagai seorang pedagang dan lain sebagainya, gitu ya. Oh, baik. Oke, jadi memang ini adalah orang yang secara kekerabatan dekat dengan Rasul begitu Ustaz, Dekat ya? dengan Rasul, dan Ja'far ini termasuk sahabat yang paling mirip secara wajah dengan Rasul. Jadi yang mirip dengan Rasul itu kan ada beberapa ya, termasuk salah satunya adalah Ya. Ja'far. Ini kan. Baik. Oke, memang saya sempat membaca Ustaz, dalam buku Khalid Muhammad Khalid ya, itu Ya, tentang biografi sahabat itu, bahwasanya perangai dan perawakannya memang mirip dengan Rasul Ustaz, ya. iya. Tidak Termasuk hanya akhlaknya. perawakan, ya, termasuk akhlaknya, betul. Iya. Oke. Jadi Ja'far ini kan salah satu tadi yang disebutkan Mas Dana, beliau ini sebagai digelari Abul Masakin itu karena memang Ya. apa ya, bahasa saya itu gak tegoan gitu ya, apa mudah apa ya, mudah Mudah tersentuh gitu ya, mudah tersentuh, ya. tersentuh ya, mudah tersentuh Baik. ketika melihat penderitaan orang gitu. Beliau tidak segan-segan untuk membantunya, bahkan mungkin sempat di dalam cerita-cerita di dalam kitab-kitab itu disebutkan pernah satu kali itu ada fakir miskin yang kemudian ya hendak diberi makan, ini ternyata di rumahnya nggak ada makanan gitu ya, nggak ada makanan. Sampai kemudian beliau hanya memberikan apa namanya, bekas wadah makan yang di situ ada lemak-lemak itu ya. Jadi para kaum muslimin para fakir miskin itu sampai menjilati itu gitu loh. Artinya nggak ada makanan, yang ada hanya lemak-lemak yang ada di, ya kalau bahasa kita mungkin wajan kan biasanya ada bumbu-bumbunya begitu ya. Ya. Yang diberikan Sisa-sisa itu bumbu. gitu, sisa-sisa bumbu itu gitu kan. Ya, jadi saking dalam tanda kutip saking pemberinya gitu kan, pemberinya lah, akhlak-akhlak yang seperti itu yang itu sampai berkesan di dalam para sahabat. Salah satunya adalah Abu Hurairah. Itu cerita dari Abu Hurairah gitu ya, bahwa kan kalau Rasul itu kan kalau apalagi Ramadan itu seperti angin begitu ya. Memberi itu Yesus gitu aja gitu kan. Nah, siapa Ja'far ini termasuk orang yang mengikuti gaya dan kemudian perawakan dan perangai tadi yang antum katakan tadi. Baik. Oke, jadi memang tidak hanya perawakannya kan, karena kemarin sempat mungkin kita bahas beberapa sahabat yang perawakannya mirip dengan Rasul sama, gitu. Ya, tapi ini tidak hanya perawakan tapi juga perangainya juga mirip dengan Rasul. Dan mungkin karena kisah. Ya. Karena juga kerabatan yang dekat itu ya, artinya bahwa kemudian ya kalau kita hari ini sudah mengenal ilmu gen itu kan ya, artinya bahwa kemudian pewarisan secara kepribadiannya secara genetik itu bisa terwariskan itu ya, mungkin itu juga mempengaruhi gitu lah, selain wajah gitu ya. Betul, Ustaz. Oke, tentang bagaimana kisah awal masuk Islamnya, Ustaz. Ya. Sahabat Ja'far ini. Ya. Oke, Ja'far ini termasuk asabiqunal awalun. Jadi beliau ini termasuk orang yang pertama kali masuk Islam, bahkan di masa Syria beliau sudah masuk Islam gitu ya. Jadi awal-awal masuk Islam ya hampir bersamaan dengan Ali, itu beliau sudah masuk Islam gitu kan. Jadi dan Ja'far ini kan sekitar, ya tadi saya katakan sekitar 10 tahun ya, 10 tahun dari Ali, berarti kan kalau Ali itu 9 tahun berarti ya sekitar 19 tahunan lah. Ya. Ya ini yang saya katakan, mungkin tadi yang saya katakan kita akan banyak belajar tentang bagaimana kualitas hidup gitu ya. Artinya beliau syahid di Mu'tah itu sekitar usia 42 tahun, 41 atau 42 tahun gitu ya. Artinya 19 tahun, 42 tahun, 19 tahun sampai 42 tahun itu menorehkan ya pekerjaan yang luar biasa gitu ya. Ya, kita akan belajar tentang kualitas gitu ya.
Kualitas ya. bukan hanya sekedar Baik, baik. kuantitas gitu ya. Kuantitas. Oke, 42 tahun ya teman-teman sekalian ya. Ini kalau hari ini kita mungkin bekerja belum waktunya masuk masa pensiun nih teman-teman. Masih 42 tahun. seger-segernya itu. Masih seger-segernya ya. Iya, Duduk di puncak karir mungkin kalau iya teman-teman betul. sekarang mungkin. Baik. Oke, sebelum kita lanjut ya teman-teman sekalian ya. Tadi saya lupa menginformasikan mungkin teman-teman yang baru kali ini bergabung di serial Superhero Islam. Di akhir sesi biasanya kita akan membuka sesi interaktif teman-teman sekalian ya. Jadi untuk teman-teman yang pengen berdialog nih dengan Ustadz Alfa ya selaku narasumber, mungkin kita akan berbicara tentang sahabat Ja'far ini teman-teman pengen ada sesuatu yang didiskusikan tentang hikmah kehidupan misalkan atau mungkin hal-hal yang lain yang menarik untuk kita diskusikan, maka silakan teman-teman bisa nanti menggunakan kolom chat yang tersedia atau untuk yang sahabat MPI yang Ikhwan ya, yang laki-laki nanti bisa menggunakan mikrofonnya ya, bisa bisa speak up langsung seperti itu. Tentunya nanti setelah sesinya dibuka ya, jadi bukan ketika sedang ada perbincangan gitu ya teman-teman sekalian ya di akhir sesi insya Allah nanti. Jadi silakan dipersiapkan kalau memang ada yang ingin didiskusikan seperti itu. Oke, mungkin kita lanjut Ustaz ya. Ya, monggo. Salah satu yang menarik nih di sejarah mengenai Ja'far ini adalah keikutsertaannya dalam hijrah yang pertama kali. Hijrah Ya, Rasul yang pertama, betul Ustaz ini? bukan hijrah Rasul, hijrahnya kaum muslimin. Karena kalau Hijrahnya kaum Rasul kan, muslimin, iya, baik. Rasul nggak ikut Hijrah. di situ. Iya. Oke, hijrahnya kaum muslimin yang pertama kali berarti Ustaz ya, tanpa Iya, Rasul saat itu. tanpa Oke, Rasul. gimana? Karena memang begini, Ya, hijrah yang di Habasyah itu memang Rasulullah SAW baik. memberi taukan kepada ketika tekanan di mana tekanan di Mekah ini Di semakin Mekah. menghebat gitu ya, maka Rasulullah memberikan keleluasaan kepada para sahabat untuk berpikir keluar dari Mekah gitu ya, keluar dari Mekah ini ya. Maka salah satunya pada waktu itu Ja'far meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk ya beliau mendengar ya karena beliau juga pedagang ya. Jadi istilahnya dunia luar itu kan beliau tahu. Salah satu yang dibidik pada waktu itu adalah Habasyah karena Habasyah ini dipimpin oleh Najasyi, seorang raja yang awalnya beragama Kristen gitu kan, beragama Nasrani yang dikenal sebagai raja yang adil. Raja yang adil yang kemudian tidak pandang bulu, pokoknya pada waktu itu yang namanya Habasyah itu negeri yang aman, sentosa gitu ya, sentosa yang dipimpin oleh raja yang benar-benar adil ya. Maka ini Ja'far meminta izin kepada, kalau di dalam buku Barisan Pemuda itu di situ disebutkan bahwa Ja'far yang memang meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk ya hijrah dari Mekah ke Habasyah gitu ya. Karena pada waktu itu memang kita tahu bahwa Habasyah itu adalah salah satu negeri tempat di mana banyak orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah melakukan sebuah transaksi gitu kan. Jadi memang itu negeri yang dikenal begitu loh maksud saya gitu ya. Ya, jadi para sahabat akhirnya Rasulullah mengizinkan dan itu memang dipimpin oleh Ja'far gitu kan. Beberapa sahabat itu pergi ke sana, pergi ke Habasyah, dan justru sahabat-sahabat yang pergi ke Habasyah itu tidak merasakan hijrah seperti Ja'far tidak merasakan hijrah bersama Rasul dari Mekah ke Madinah. Karena nanti beliau hadir ke Madinah itu sudah sekitar tahun ke-7 Hijriah. 7 tahun setelah hijrah. 7 tahun. Iya. Jadi seperti itu. Oke. Tetapi justru di sinilah ya. Tapi justru di sinilah nanti kita dapatkan di dalam sejarah bagaimana kualitas seorang Ja'far itu dalam tanda kutip itu dicatat oleh sejarah gitu kan. Di Habasyah itu termasuk kaum muslimin, termasuk orang-orang yang kemudian tidak dalam tanda kutip pindah, terus setelah itu pindah aman berhenti, tidak gitu kan. Tapi di sana juga melakukan sebuah upaya bagaimana dakwah dan lain sebagainya sampai
diceritakan bagaimana Najasyi itu masuk Islam. Salah satunya adalah sebab bagaimana audensi dengan Ja'far bin Abi Thalib. Walaupun itu ajakan Rasul mulai surat gitu ya, tetapi beliau terkesima dengan Islam itu salah satu sebab pertamanya adalah ketika berwawancara dengan Ja'far bin Abi Thalib. Yeah. Oke, Masya Allah. Berarti memang sedari awal memang beliau sudah dapat kita katakan ini pemain utama ya di dalam hijrah kaum muslimin ini, Ustaz, ke Habasyah ini gitu. Iya. Oke, itu menarik tadi Ustadz katakan ada ini ya, ada peran vital di situ di Habasyah gitu sebagai bisa kita katakan sebagai pengganti Rasul yang memimpin kaum muslimin di Habasyah seperti itu, Ustaz? Ya, bisa jadi yang ditunjuk, iya betul. Jadi yang ditunjuk oleh Rasul untuk memimpin kaum muslimin di situ adalah ya Ja'far gitu kan. Karena memang begini, kita tahu bahwa latar belakang Ja'far itu seorang pedagang gitu ya. Beliau mengikuti bagaimanapun juga mengikuti jejak Abbas gitu ya. Yang kemudian ya kita tahulah bagaimana pedagang itu kan sudah dulu orang-orang Quraisy itu kan kalau berdagang itu kan sekupnya tidak hanya sekedar Quraisy gitu ya. Karena kalau kemudian sekupnya hanya di Quraisy saja, istilahnya nggak bisa besar. Pasti yang namanya pedagang-pedagang di Quraisy, di Mekah, itu selalu melakukan perjalanan atau lawatan perdagangan itu sampai ke mancanegara. Termasuk di situ adalah, saya katakan tadi, Habasyah. Gitu ya. Ya, artinya bahwa kemudian, kenapa kok Ja'far yang di dalam tanda kutip dijadikan sebagai, perwakilan atau kemudian sebagai ketua rombongan gitu ya, ketua rombongan. Ya salah satunya beliau mengerti bagaimana lobby, bagaimana kemudian berwawancara, berdiskusi dengan raja atau dengan petinggi pembesar gitu ya. Dia mungkin sudah terbiasa. Ya. Mungkin seperti itu, Mas. Kapasitasnya memang sudah pas untuk jabatan itu mungkin saja. Iya, betul. Kalau kita membahas tentang hijrah, masih tentang hijrah ke Habasyah tadi. Bagaimana apa saja peran-peran yang kemudian dilakukan oleh Ja'far semasa masa sudah di Habasyah seperti itu? Iya. Teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah, harus kita pahami bersama ketika para kaum muslim, beberapa kaum muslimin yang tidak kuat dengan tekanan orang-orang Quraisy, itu pergi ke Habasyah, itu kan bagi orang-orang Quraisy itu kan bukan sesuatu yang dalam tanda kutip bukan sesuatu yang biasa, gitu ya, bukan sesuatu yang biasa. Kenapa? Karena ya tadi saya katakan bahwa Habasyah itu adalah salah satu negeri yang sering disinggahi dan merupakan istilahnya sekutu perdagangan. Ada semacam, kalau bahasanya sekarang ada semacam hubungan bilateral antara Mekah dengan Habasyah, gitu ya. Artinya orang-orang Mekah pun, kaum kafir Quraisy pun juga melihat ketika kaum muslimin ini pergi sebagian ke Habasyah, dan kemudian mereka khawatir Habasyah ini, mereka dalam tanda kutip mereka mengenal betul bahwa kaum muslimin itu bukan orang yang diam, bukan generasi yang diam atau pasif, gitu ya. Dalam hal dakwah, gitu ya. Artinya dimanapun berada, mereka selalu menyebarkan nilai-nilai keislamannya. Iya. Plus ditambah lagi dengan mereka memahami bahwa Al-Quran yang mereka bawa itu adalah sebuah kalam, menurut mereka sebuah kata-kata yang mampu menyihir, gitu ya, yang mampu menyihir seseorang, bisa mengubah hidup seseorang, gitu kan. Itu mereka paham betul, gitu kan. Orang-orang Quraisy paham betul. Makanya kan kemudian ketika kaum muslimin ini pindah ke Habasyah, mereka tidak tinggal diam. Mereka mengutus utusan untuk melobi Najasyi supaya kemudian Najasyi mendeportasi kaum muslimin. Nah, mereka mengutus Abdullah bin Abu Rabi'ah dan Amr bin As pada waktu itu. Amr bin As belum masuk Islam.
Jadi kenapa kok itu yang dipilih gitu kan? Karena dua-duanya adalah juga jago dalam hal lobby, gitu kan. Nah, ketika proses itu, nah maka tampillah sebagai perwakilan kaum muslimin pada waktu itu yang berdiskusi, yang kemudian berdebat dengan Najasyi maupun dengan orang-orang Quraisy, utusan Quraisy, dua orang Quraisy ini, ya adalah Ja'far bin Abu Thalib. Oke, baik. Oke, itu salah sekelumit ini ya, Ustaz ya, peran beliau ketika di Habasyah seperti itu ya. Kalau kaum muslimin berapa tahun sih Ustaz berada di Habasyah itu? Karena nanti Dalam akan waktu kembali ke Mekah ya, itu setelah dari enggak Habasyah. sudah enggak kembali ke Mekah. Jadi kaum Nggak muslimin kembali. yang di Habasyah itu sempat ada beberapa kaum muslimin yang balik gitu kan, karena dalam tanda kutip mendengar kabar bahwa di Mekah sudah aman gitu kan. Tetapi kemudian karena itu dalam tanda kutip itu berita itu nggak benar, mereka ada yang kembali lagi gitu kan. Nah, termasuk Ja'far ini orang yang tidak kembali ke Mekah. Beliau langsung ke Madinah. Dan saya katakan tadi di Madinah itu beliau baru balik itu sekitar tahun 7 Hijriah. Berarti cukup lama juga. Ya kan? Ya, artinya gini, tekanan demi tekanan yang membuat kaum muslimin itu berpikir untuk meninggalkan tanah kelahirannya di Mekah itu kan setelah meninggalnya Khadijah dan Abu Thalib itu ya, itu semakin gencar. Tetapi sebelumnya hijrah di Habasyah itu juga sebelum itu artinya cukup waktu yang cukup lama di Habasyah gitu ya. Ya. Baik. Oke. Baik, kalau kita tadi berbicara tentang, Ustaz tadi katakan ini adalah kita belajar tentang kualitas hidup tadi, Ustaz ya. Iya, kualitas hidup dari seorang Ja'far. Apa yang kemudian paling bisa kita petik atau cerita luar biasa apa dari kehidupan Ja'far ini yang kemudian menginspirasi kita untuk bisa memaksimalkan umur kita gitu ya, kalau bahasanya mungkin hari ini. Iya, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, bahwa sebenarnya tidak hanya Ja'far ya, artinya banyak sahabat-sahabat yang kemudian di usia-usia dini saya katakan, di usia-usia yang dalam tanda kutip relatif muda, sudah menorehkan prestasi yang luar biasa. Tapi Ja'far ini juga, ya tadi saya katakan beliau syahid di peristiwa Mu'tah. Mu'tah itu di usia 42 tahun, 41 atau 42 tahun. Kalau kemudian berbicara tentang Ja'far, selalu kita di dalam sejarah banyak dikemukakan bahwa prestasinya ya prestasi di Habasyah, gitu kan, dan kemudian prestasi di Mu'tah, gitu kan. Dan ini begini, teman-teman sekalian, mungkin yang perlu kita perlu kita tata ulang mindset kita, bahwa yang namanya kesuksesan di dalam sejarah Islam itu tidak harus berakhir dengan sebuah melimpahnya kehidupan duniawi, kehidupan yang enak gitu ya. Ya, itu yang mungkin harus kita tata dulu gitu kan. Karena begini, Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang relatif, kebanyakan sahabat-sahabat adalah relatif para pemuda, para usia-usia yang muda, itu adalah manusia-manusia yang Allah katakan sebagai, Rasulullah katakan sebagai khairul qurun, gitu kan. Generasi yang luar biasa, generasi yang sukses, gitu ya. Kalau bahasa gampangannya kan begitu kan. Khairul qurun itu kan berarti terbaik, gitu kan. Terbaik dari sisi apa saja. Nah, kalau kemudian kita melihat bagaimana sepak terjang beliau semuanya, ternyata kehidupan mereka itu mungkin yang namanya sukses di dalam pandangan mereka. Itu kita mengatakan kayaknya bukan sukses yang hari ini deh, gitu kan. Coba deh Mas Dana, hari ini mungkin kalau kita lihat Mas Dana nih di S2-nya sekarang gitu ya. Enggak, artinya di literatur kitab-kitab literaturnya gitu ya. Kitab-kitab literatur.
makna Baik. sukses gitu ya. Apa sukses itu gitu kan? Apa kualitas hidup yang mungkin hari ini kebanyakan gitu kan? Peradaban hari ini coba dibangun apa yang disebut dengan kualitas hidup itu bagaimana gitu kan? Ya piye Mas gitu kan? Ya artinya kan ada Memang ada sesuatu pergeseran makna saat ini. ya. Itulah yang mungkin kita harus sebelum kita berbicara tentang berbicara dan melihat siapa mereka dan bagaimana mereka. Sebenarnya ya kita harus melihat juga bagaimana mindset dan parameter yang mereka gunakan. Karena ya kalau begini, non saya banyak maaf ya, mungkin kalau kita hanya standar yang namanya kesuksesan atau kesenangan hidup itu kita hanya dalam tanda kutip banyak maaf, kita hanya terdoktrin dari televisi dan kebanyakan media sosial. Ya, televisi mungkin hari ini ya yang namanya sukses itu kan mesti digambarkan dengan sesuatu yang ya selalu ujungnya adalah duniawi gitu ya, selalu duniawi. Nah, pada kenyataannya saya sering katakan bahwa ternyata itu bukan ukuran kesuksesan yang hakiki, ya kan? Dan ketika kita melihat bagaimana katakanlah semacam Ja'far bin Abu Thalib, itu ya beliau menutup usianya itu dengan keadaan yang mungkin bagi kita secara kasat mata itu mengerikan. Suaranya terlalu kecil. Tes. Suaranya terlalu kecil. Sebenarnya enggak juga sih. Mungkin Enggak, bisa ya? lebih dibesarkan volumenya ya untuk ini tadi Oke. sahabat MPI yang Oh bilang ya. terlalu kecil mungkin ya. Oke, ya wes. Berarti Insya hanya Allah, masalah insya Allah selera cukup, berarti iya. itu. Itu masalah selera gitu. Ada yang ngomong pas, ada yang enggak Iya. gitu ya. Oke, mungkin. Oke, gini ya teman-teman, kita balik lagi pada pembicaraan kita. Kalau kita melihat bagaimana kemudian akhir kehidupan seorang Ja'far, itu kan berdarah-darah gitu ya. Bahkan dikatakan ada yang di dalam sejarah yang mengatakan ya kedua tangannya itu terputus gitu kan. Nah itu kalau teman-teman yang terbiasa melihat sinetron menangis gitu ya, iyo itu kan itu kan sad ending gitu loh, nggak happy ending. Tetapi permasalahannya itu adalah dalam bayangan dan pikiran kita. Tetapi coba kita bagaimana melihat parameter atau kemudian indikator atau ketetapan yang sudah Allah tetapkan. Bagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, aku pernah bermimpi, aku pernah masuk ke dalam jannah gitu kan, pernah masuk ke dalam jannah dan aku melihat Ja'far itu terbang gitu kan, terbang dengan kedua tangannya nggak ada dan kemudian darahnya masih menetes gitu kan. Nah itu kan kalau bayangan kita hari ini kita mencoba memvisualisasikan itu kan moderni banget gitu kan. Darah menetes gitu kan, kemudian terbang lagi gitu kan, punya dua sayap gitu kan, dari batu-batu permata. Rasulullah katakan seperti itu. Artinya bahwa kemudian parameter yang ada di bayangan sahabat dengan kita hari ini itu mungkin sudah ada sedikit pergeseran. Tetapi sekali lagi saya katakan bahwa kalau kemudian kita mengatakan bahwa itu mengerikan, sementara ini mengatakan para sahabat mengatakan itu menyenangkan, gitu kan? Sekarang pilihannya kita ikut yang mana, gitu kan? Kita ikut yang mana tentang standar itu, gitu kan? Tentunya kalau kita kemudian sebagai seorang muslim yang kemudian membuka Al-Quran di dalam surat At-Taubah ayat 100, Allah sudah memberikan sebuah justifikasi bagaimana bagaimana para sahabat. Artinya bagaimana kemudian ketika kita melihat standar, ya kalau ada perbedaan seperti itu, sahabat mengatakan ini baik, sementara kita hari ini kok kayak mengerikan gitu ya. Maka kalau kita melihat Al-Quran lagi, semua harus dikembalikan pada orang yang sudah dapat jaminan, gitu kan? Siapakah kita? Wong kita nggak punya jaminan. Kalau sahabat sudah dijamin oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 100, gitu kan? Mereka adalah orang yang dapat
mereka adalah orang yang ridho kepada Allah dan Allah pun ridho kepada mereka. Nah, kembali lagi pada permasalahan berbicara tentang kualitas hidup. Maka saya katakan bahwa mereka adalah Ja'far ya, Ja'far juga dan para sahabat yang lainnya, mereka adalah orang-orang yang paling berhasil memaksimalkan potensi dan potensi usia dan rezeki umur yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Bayangin dalam waktu yang singkat, ya sekitar 19 sampai 42 tahun, berarti itu sekitar berapa ya? Sekitar 20-an tahun ya. 23 tahun kurang ya, lebih. 23 tahun itu beliau menorehkan sejarah yang luar biasa. Artinya beliau menjadi seorang diplomat, gitu ya, bahasa saya. Jadi artinya sosok perwakilan komunitas kaum muslimin pada waktu itu ya ada di Ja'far, gitu kan, dan kaum muslimin pada waktu itu, gitu kan. Artinya melihat bagaimana kaum muslimin yang ada di, bagaimana sih Islam yang ada di Mekah pada waktu itu, orang Habasyah melihatnya ya kaum muslimin yang ada di Habasyah. Dan itu ketuanya adalah Ja'far, gitu kan. Dan dalam tanda kutip Najasyi, seorang raja sampai tertarik kepada Islam, dan ketika dikirimi surat oleh Rasulullah SAW itu beliau segera masuk Islam. Ya salah satunya kan dalam tanda kutip ada semacam promosi, gitu kan, promosi dari kaum muslimin yang ada di situ, dan beliau melihat Ja'far, sosok Ja'far, gitu kan. Baik. Semacam brand ambassador seperti itu, dutanya Islam. Seperti itu, gitu ya. Kalau sekarang duta besar begitu ya. Walaupun begini, mungkin Rasulullah belum berpikir pada waktu itu dakwah Rasul belum berpikir untuk itu, tetapi itu sudah merupakan sebuah pelajaran bagi kita, gitu kan. Artinya kan begini, keadaan kaum muslimin yang ada di Mekah yang bersama dengan Rasul kan dalam tanda kutip setipe tuh dengan yang ada di Habasyah, gitu ya. Sehingga orang-orang Habasyah pun juga melihat ya gambaran kaum muslimin ya itu, gitu loh. Ya mungkin kalau di dalam istilahnya prestasi, yaitu Habasyah itu dan Mu'tah, gitu kan. Kalau Mu'tah ini kan memang ya mungkin pertemuan-pertemuan yang lalu saya sudah menyebutkan bagaimana kepahlawanan seorang Ja'far, begitu ya. Beliau turun dari kudanya, bahkan ada yang mengatakan di dalam salah satu buku itu, beliau karena kudanya ini mau direbut musuh, kudanya dipotong, gitu kan. Ya kalau bahasa kita hari ini, mobilnya dirusak supaya tidak dipakai musuh, gitu kan. Ya, di peristiwa Mu'tah. Ya, mungkin itu Mas, gitu kan, tentang kualitas hidup, gitu ya. Iya, tapi 23 tahun kurang. Iya. Gimana? Iya. Artinya gini, bahwa kemudian sebuah pelajaran bagi kita di Ja'far dan para sahabat yang lainnya, bahwa memang ini adalah salah satu mungkin yang perlu kita juga zoom nih, perlu kita juga perdalam nih, bagaimana kan Ja'far atau sahabat-sahabat yang lain yang sudah saya pernah ceritakan itu kan, atau yang belum saya ceritakan, sebenarnya kan standarnya mereka sama, gitu ya. Artinya bahwa kemudian banyak kegemilangan yang mereka punya, gitu ya. Terlepas dari kemudian masing-masing potensi, gitu ya, masing-masing potensi, gitu ya, masing-masing potensi. Nah sebenarnya kalau kita mau berbicara tentang kenapa sih kok bisa seperti itu, gitu kan. Ini tidak terlepas dari bagaimana ya Rasulullah sendiri, gitu kan, karena memang uswatun hasanah, dan para sahabat sendiri yang dalam tanda kutip memang mampu mengimbangi bagaimana keuswahan seorang Rasul, gitu loh. Jadi kalau mungkin teman-teman yang belajar di dalam dunia pendidikan ya, keberhasilan sebuah pendidikan itu kan ditentukan tidak hanya tidak hanya seorang guru saja, gitu kan, tetapi juga ada komponen-komponen lain di dalam proses pendidikan itu yang yang menyebabkan pendidikan itu berhasil, gitu ya. Ya, contohnya misalkan nih, sekolah disebut sekolah favorit, itu kan bukan karena gurunya yang pintar-pintar saja, gitu kan.
Tetapi bagaimana kemudian juga ya muridnya juga pinter gitu kan. Biasanya kalau sekolah favorit itu yang masuk artinya seleksi masuknya juga nggak sama gitu loh. Kemudian juga eh, juga Inputnya juga mempunyai sudah berbeda sebenarnya. iya betul. Juga mempunyai sebuah kurikulum yang khas gitu kan. Yang itu mungkin tidak didapati di sekolah yang lainnya, ini kan. Nah, sama ketika kemudian kita berpikir tentang bagaimana kok bisa para sahabat itu seperti itu ya. Artinya bagaimana mereka-mereka radhiyallahu anhum ajma'in ini orang-orang yang luar biasa di dalam kehidupannya di dalam setiap sisinya gitu kan. Kita mau mempelajari apapun pada mereka, mereka adalah orang terbaik. Ya, kita ingat-ingat lagi bagaimana perkataan sahabat kalau nggak salah ini Ibnu Mas'ud. Jadi begini, beliau mengemukakan sebuah asar begini. Jadi Allah melihat hati hamba-hambanya semuanya. Maka kemudian Allah memilih hati seorang Muhammad yang dipilih itu hati yang terbaik gitu antara semua manusia, gitu kan? Karena hati yang terbaik itu maka Allah berkehendak untuk menurunkan risalah yang terbaik kepadanya, gitu ya. Maka kemudian Allah melihat lagi hati-hati hamba yang lainnya. Maka ada hati-hati hamba-hamba yang terbaik di antara itu. Ya, mereka inilah hati para sahabat. Hati-hati para sahabat, ruh-ruh para sahabat yang mampu untuk mengimbangi uswatun hasanahnya Rasulullah SAW, gitu ya. Nah, ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita bahwa memang eh, Islam diturunkan oleh Allah Ta'ala itu tidak hanya normatif saja, tetapi bagaimana kemudian Allah berkehendak menurunkan Islam kepada Rasul dan para sahabatnya adalah untuk menjadikan beliau-beliau semuanya itu adalah sebagai contoh yang luar biasa bagi kita tentang arti sebuah bagaimana membangun peradaban, membangun manusia, kualitas hidup manusia. Bayangin 23 tahun Rasulullah sukses untuk kemudian mengubah masyarakat yang dulunya itu begitu bangga membuat Tuhan, gitu kan. Kalau lapar Tuhannya dipotong, gitu kan. Atau kemudian sebagaimana Umar di masa jahiliyah dengan bangganya membunuh anaknya sendiri, gitu kan. Dan itu dilakukan secara terang-terangan, gitu kan. Kemudian hanya singkat 23 tahun Rasulullah membangun sebuah peradaban yang begitu luar biasa, yang begitu diametral. Nah, ini kan berbicara tentang kualitas hidup juga. Bagaimana para sahabat itu nggak kesuwen gitu loh. Atau apa ya bahasa Indonesianya nggak kesuwen itu gitu. Nggak terlalu lama, tidak terlalu lama di dalam berbicara tentang mengubah kondisi keadaan masyarakat. Gitu kan. Nah, ini yang mungkin perlu kita pelajari bersama-sama, perlu kita zoom untuk diri kita, untuk semuanya, gitu loh. Ya, baik. Itu ya. Jadi tadi teman-teman sekalian ya, kita mulai nih teman-teman untuk sesi interaktifnya sebelum kita lanjutkan lagi perbincangan dengan Ustadz Alfa, Ustadz ya. Kita Ya, monggo, mulai silakan. buka, Ustadz. Jadi untuk teman-teman nih yang ingin mendiskusikan sesuatu nih tentang topik kita pada pagi hari ini sahabat Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu an. Jadi kami persilahkan. Oh, ada yang raise hand ini ya, Mas Bahrudin. Iya, Mas Bahrudin. Assalamualaikum, Mas. Dengan Mas Bahrudin. Oke, belum nyambung ya. Mungkin ini Mas Azral dulu mungkin. Azral Mardin ya. Assalamualaikum. Bisa diaktifkan mikrofonnya kalau memang ingin menyampaikan secara langsung.
belum tersambung ya. Semoga nggak karena kepencet ini ya raise hand-nya. Ya, masih kami tunggu ya teman-teman yang ingin berdiskusi bersama kita baik secara langsung melalui mikrofonnya diaktifkan untuk yang ikhwan, yang laki-laki, atau mungkin dengan kolom chat yang tersedia, silakan seperti itu. Oke, mungkin kita lanjutkan ya, Ustadz ya, terkait dengan memaksimalkan usia, memaksimalkan potensi dan juga karunia yang diberikan oleh Allah tadi, Ustaz. Iya, betul. Kalau hari ini nih, mungkin kita hari ini mungkin Ustaz ya, teman-teman sekalian ini indikator-indikator apa yang itu kemudian membuat kita yakin kita sudah memaksimalkan apa yang sudah diberikan Allah pada kita seperti itu. Bagaimana, Ustaz? Nah, ya. Wah, ini pertanyaannya S2 ini kualitasnya. 2S, Ustaz. Ya, jadi begini. Begini, Mas. Jadi ketika kita berpikir tentang bagaimana, apakah kita sudah memaksimalkan potensi itu? Ya, para sahabat dulu itu berpikirnya kan begini ya, apa yang mereka lakukan di dalam dirinya gitu ya, itu tidak lebih bagaimana kemudian mereka memaksimalkan syukurnya kepada Allah atas potensi yang diberikan oleh Allah kepada mereka, gitu ya. Artinya bahwa kemudian misal contoh Ja'far bin Abi Thalib ini gitu kan. Beliau adalah seorang yang dikenal memang ya jago diplomasi gitu kan. Ya artinya bernegosiasi itu memang ya artinya gini, beliau mewarisi bagaimanapun juga beliau adalah seorang anak dari sesepuhnya Quraisy gitu ya. Ya, itu bagaimanapun juga gennya itu kan memang dalam tanda kutip ya mewarisi gitu loh. Dan kemudian ditambah lagi pengalaman hidupnya dengan Abbas sebagai bapak angkatnya, ya di dalam bernegosiasi dengan orang gitu kan, bernegosiasi dengan orang itu luar biasa. Lah maka kemudian itu dimaksimalkan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ya karena memang itu keahliannya, maka bagaimana kemudian beliau dalam tanda kutip menjadi orang yang berani untuk berani harus berhadapan dengan Najasyi satu gitu ya. Habasa satu gitu, Habasa satu gitu kan. Bukan RI satu, Habasa satu gitu kan. Habasa satu. Raja kan, raja Najasyi yang dengan segala resiko. Karena apalagi ketika di pertemuan kedua kan gini ya teman-teman. Pada pertama itu dua orang utusan Quraisy itu Amr bin As ini juga itu diwanti-wanti sudah di Darun Nadwa, kalian jangan langsung ke Najasyi, ke panglima dulu gitu kan, ke panglima untuk nembung lobby gitu kan, untuk bisa memuluskan rencana kita gitu kan, menghadapi Najasyi gitu kan. Nah akhirnya seperti itu. Nah maka kemudian dikonfrontir sama Najasyi, beranikah kalian memutuskan sebuah perkara sebelum aku mendengarkan dari kedua pihak gitu ya, karena Najasyi ini adil gitu kan. Karena kan begini, ada semacam stigma negatif yang dihembuskan oleh Quraisy gitu ya, bahwa kaum muslimin itu memecah belah persatuan mereka, memutuskan silaturahmi di antara mereka, membuat agama baru dan lain sebagainya, gitu kan. Nah, maka kemudian ketika diundang komunitas kaum muslimin itu, sebenarnya di antara kaum muslimin ini sudah galau gitu kan. Wah, ini gimana nih gitu kan. Tetapi kemudian Ja'far mengatakan, ya kita adalah kaum yang diajarkan oleh Rasulullah sebagai orang yang jujur. Kita akan mengatakan apapun gitu kan, mengatakan apa adanya walaupun mungkin resikonya kita harus diusir dari Habasa. Gitu kan. Tetapi bagaimana kemudian ada semacam bahasa-bahasa diplomasi yang digunakan oleh seorang Ja'far. Di antaranya beliau adalah sangat lihai melihat proximity, kesamaan antara Islam dengan apa yang dianut oleh Najasyi. Dipatokan bagaimana Alkitab dan lain sebagainya, bagaimana ajaran-ajaran yang sama antara Islam dan yang dianut oleh Najasyi. Itu yang dalam tanda kutip membuat, oh iya, ini benar. Apa yang kalian ucapkan itu, apa yang dibawa oleh Nabi kalian itu sama dengan apa yang diucapkan oleh Isa, gitu kan.
Nah, termasuk bagaimana kemudian ketika di pertemuan kedua, itu kan pertemuan kedua, Quraisy kan menemukan celah. Nah, mereka kan menganggap Isa itu nabi, gitu kan. Sementara apa yang diyakini oleh Habasyah pada waktu itu adalah Tuhan, gitu kan. Nah, tapi diplomasi yang luar biasa dari seorang Ja'far bin Abu Thalib ini luar biasa, sehingga kemudian Najasyi pun menangis ketika mendengarkan ayat-ayat Allah, gitu ya. Nah, artinya bahwa kemudian tadi saya katakan mereka memahami potensinya, apa sih yang diberikan oleh Allah kepada saya, gitu kan. Maka kemudian itu dimaksimalkan, plus saya katakan tadi, apa yang ada potensi di dalam diri mereka itu dinaungi oleh Al-Quran, gitu kan. Nah, kalau kemudian kita bertanya pada diri kita, apakah kemudian kita hari ini sudah memaksimalkan potensi itu kepada diri kita? Ya, pertanyaannya kembali pada diri kita. Apakah kemudian kita sudah ngerti nggak potensi yang diberikan oleh Allah kepada kita? Karena masing-masing di antara kita berbeda-beda. Ada yang ada yang kemudian mungkin misalkan seperti saya, ya mungkin Allah kasih karunia untuk bisa ya berceramah seperti ini begitu ya. Tapi nggak semua orang bisa ngomong gitu kan, dan itu nggak dipaksakan gitu loh. Bukankah kemudian sahabat yang lain Bilal itu hanya bisa mengatakan ahad, 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 tetapi itu sudah menggetarkan sejarah pada waktu itu gitu loh. Nah, ini yang saya maksud bahwa kemudian kita harus mengerti ini potensi apa yang Allah berikan atas diri kita. Nah, ketika potensi misalkan saya keahlian saya yang mungkin saya bisa optimalkan itu misalkan di menulis misalkan, atau kemudian saya adalah orang yang paling kuat fisik misalkan, ya itu potensi yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita, maksimalkan untuk Islam, gitu kan. Gandengkan dengan apa-apa yang sudah dicanangkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan Sunnah untuk Islam, gitu kan. Nah, ini tinggal kita misalkan, saya jagonya menulis, saya itu adalah orang yang misalkan kalau menulis orang itu mau duduk-duduk lama untuk membaca tulisan saya. Ya mulailah berpikir sekarang, kalau dulu kita berpikir menulisnya adalah untuk cuan, gitu ya. Ya bagaimana kemudian itu untuk Islam, gitu kan. Nah, memaksimalkan potensi para sahabat adalah manusia-manusia yang usianya mungkin singkat, tetapi maksimal potensinya untuk Islam. Oke, baik. Itu ya poinnya teman-teman sekalian ya. Jadi kita perlu untuk mengenali potensi dan kemudian menggandengkannya dengan kontribusi untuk Islam seperti itu ya. Oke, baik. Ada beberapa yang angkat tangan nih. Mas Azral tadi. Ya, semoga nggak kepencet ya teman-teman ya. Oke, baik. Mas Azral ya, Mas Azral Martin dari, silakan Mas. Dari Padang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mas warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustaz. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, Anda mau nanya, kan Ja'far dan kaum muslimin lainnya hijrah itu ke Habasyah tanpa Rasulullah ya Ustaz? Iya, betul. Jadi kira-kira hal apa yang membuat Rasulullah nggak mendampingi kaum muslimin ke Habasyah Ustaz gitu? Hal apa yang membuat kaum muslimin Rasulullah tidak mendampingi? Ya. Rasulullah tidak mendampingi. Oke, ya. Nah, ini ya betul. Jadi begini teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita membaca sirah ya, terus kemudian kita belajar tentang fiqh sirah. Jadi kan gini, kalau sirah itu mungkin di dalam buku kitab-kitab sirah kita hanya disuguhkan bahwa Rasulullah hijrah di tahun ini, hijrahnya kemana dan lain sebagainya gitu ya. Tetapi kalau fiqh sirah ada semacam pendekatan-pendekatan yang kemudian dan penjelasan-penjelasan tentang bagian kenapa kok Rasulullah melakukan itu gitu ya. Termasuk permasalahan di Habasah gitu ya. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, hijrahnya kaum muslimin dari Mekah ke Habasah itu adalah tujuan utamanya adalah hanya untuk menghindarkan tekanan yang keras di Quraisy, di Mekah ini ya. Sementara kalau kita berbicara tentang hijrah secara umum, hijrahnya Rasulullah SAW itu adalah
hijrah sebagai batu loncatan membangun sebuah peradaban. Ini. Jadi begini ya, di Mekah itu kan sudah tidak memungkinkan lagi untuk membuat bibit atau tunas-tunas Islam ini berkembang lebih besar, gitu kan? Maka Rasulullah SAW tentunya ini adalah ya wahyu dari Allah ya, dengan petunjuk dari Allah Ta'ala. Rasulullah berpikir bagaimana mencari tempat. Habasah bukan tempat yang dalam tanda kutip bukan tempat yang menjadi target Rasulullah, gitu kan? Kenapa? Salah satunya Habasah, secara kalau kita berbicara tentang bagaimana politis dan lain sebagainya, Habasah itu dipisahkan oleh laut dari tanah suci, gitu kan? Kita tahu bahwa yang namanya Mekah, Madinah itu adalah Mekah terutama itu adalah tanah suci yang memang disucikan mulai zaman Ibrahim, gitu kan? Ya, artinya bahwa kemudian pusat peradaban tidak boleh jauh dari apa yang disebut dengan tanah suci, gitu ya. Nah, Habasah sendiri harus naik kapal, gitu kan? Harus melintasi Laut Merah, gitu kan? Habasah itu kan hari ini Ethiopia ya. Iya, betul. Iya. Itu kan terpisahkan oleh Laut Merah ya, kalau nggak salah ya. Saya juga laut lah intinya, gitu ya. Ya, artinya dari Mekah. Nah, sementara kemudian Habasah itu yang pertama. Habasah adalah negeri yang didominasi oleh agama Samawi yang kuat, ya. Maka sekali lagi Habasah bukan target Rasulullah. Tetapi kenapa Rasulullah mengizinkan para kaum muslimin untuk pergi ke Habasah? Karena sosok seorang Najasyi, itulah. Karena Najasyi adalah raja yang adil, gitu kan. Terbukti ketika Najasyi ini menghadapi huru-hara di negerinya, Najasyi ngomong kepada Ja'far, ini aku mengalami sebuah tekanan dari kaumku, mengalami sebuah, karena begini, desas-desus bahwa Najasyi itu masuk Islam itu sudah banyak didengar oleh kaumnya Najasyi, maka mereka hendak mencopot, gitu kan, menggulingkan Najasyi. Maka pada waktu itu Najasyi sudah ngomong kepada Ja'far, aku sudah siapkan beberapa kapal, gitu kan, naiklah ke kapal, gitu kan, dan lihatlah apa yang terjadi pada diriku. Kalau aku kalah, gitu kan, dalam tanda kutip aku berhasil dicopot, gitu kan, maka kalian harus segera pergi dari sini. Tapi kalau enggak, ya balik, gitu kan. Nah, ternyata kan Najasyi pada waktu itu berhasil meredam kerusuhan yang ada di negerinya, gitu kan. Akhirnya kaum muslimin balik lagi, gitu kan. Artinya gini, bahwa Habasah pada waktu itu adalah sebuah negeri yang bisa ditempati kaum muslimin karena Najasyi. Sementara kalau apa yang menjadi bidikan Rasul kan bukan Habasah, tapi Taif awal, gitu kan. Taif, baru kemudian Allah menganugerahkan Madinah, gitu kan, Yastrib, gitu kan. Artinya bahwa kemudian kita kalau berpikir tentang, kita belajar tentang fiqh sirah, ternyata Rasul menentukan sebuah tempat hijrah itu nggak asal, gitu loh. Ada semacam data-data, ada semacam kemudian tempat-tempat yang itu dipelajari oleh Rasul. Kenapa kok Taif? Ada banyak kajian-kajian tentang itu. Bagaimana Taif itu, yang pertama tadi saya katakan dekat dengan tanah suci. Nggak pakai nyebrang, gitu ya. Hanya sekitar 100 berapa mil, gitu kan. Nah, artinya bahwa kemudian itu tempat yang kemudian tersedia sumber pangan yang melimpah. Taif itu tempat pertanian, gitu kan. Nah, tapi ternyata nggak bisa, gitu kan, nggak bisa. Ternyata yang ada di Yastrib, gitu loh. Yastrib. Yang Yastrib juga sebenarnya kondisinya nggak jauh berbeda dengan Taif. Ya, kalau tadi dikatakan kenapa Rasul nggak menemani sahabat untuk pergi ke Habasah, Rasul masih ada tugas di Mekah, gitu kan. Gitu kan. Rasul dan itu teman-teman yang hijrah di Habasah itu adalah golongan yang lemah. Abu Bakar, Umar, Ali yang punya istilahnya punya backingan atau sokongan itu nggak pergi, gitu loh.
nggak pergi, gitu kan. Nah, jadi Rasulullah nggak menemani karena ya kalau kita berbicara tentang bagaimana skenario Allah, ya Allah masih menyiapkan episode demi episode yang harus dilalui oleh Rasul di Mekah. Bukankah kemudian Rasul menemukan Yastrib itu kan peristiwanya ada di Mekah, gitu loh. Ya. Kalau tadi ditanyakan kenapa Rasul nggak menemani gitu ya, Rasul jawaban gampangnya Rasul masih ada tugas gitu kan. Dan memang Rasul belum diperintahkan. Rasul belum diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah. Ingat bahwa kemudian hijrahnya Rasul ke Madinah itu atas perintah Allah. Bukan ya, kalau sahabat-sahabat itu kaum muslimin pada waktu itu hijrah ke Habasyah memang minta izin kepada Rasul gitu loh. Ya, mungkin seperti itu. Allah bisa. Baik, seperti itu ya untuk Mas Azral ya. Udah Azral nih berarti nih kalau dari Padang nih. Udah. Gimana udah? Oke. Cukup. Satu lagi boleh enggak, Ustaz? Atang buaci ya. Atang buaci ya. Ya, singkat mungkin Mas kan Azral ya. Ja'far, ya. Jadi Ja'far kan dari Habasyah tadi kan hijrah ke Madinah ya Ustaz pada tahun 7 Hijriah ya Ustaz. Hijriah betul. Tapi yeah. Tadi kalau nggak salah Ustaz bilang kalau ada beberapa kaum muslimin lagi yang balik ke Madinah ya Ustaz. Ke Mekah, masih di Mekah. Ke Mekah, maaf. Ke Mekah. Iya. Jadi jadi kenapa yang ada sebagian balik ke Mekah dan sebagian lagi ke Madinah? Mungkin kalau Anda nangkapnya yang balik ke Madinah karena Rasulullah udah hijrah ke Madinah gitu. Tapi kenapa ada sebagian yang balik ke Mekah gitu? Oke. Jadi itu peristiwa itu sebelum hijrahnya Rasul ke Madinah, Mas. Mereka mendengar bahwa Mekah itu sudah fine, sudah aman gitu kan, maka mereka hendak kembali. Nah, ternyata itu mungkin berita itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Maka di antara mereka ada yang kemudian kembali lagi ke Habasyah. Tapi peristiwa kembalinya beberapa kaum muslimin ke Mekah itu sebelum hijrah di Madinah. Ini ya. Mungkin begitu Mas Azral. Oke. Kalau kira Waalaikumsalam ya. Oke, jazakallah udah Azral. Oke, selanjutnya tadi Mas yang ini ya, Mas Bahrun tadi yang angkat tangan, sempat angkat tangan. Masih angkat tangan sampai sekarang. Mungkin bisa Mas Bahrun. Assalamualaikum. Oke, mungkin nggak jadi ya. Ini izin bertanya, silahkan untuk mbak-mbak ini ya. Kali ini ya, mohon maaf ya teman-teman sekalian ya, untuk yang perempuan kami untuk sementara ini Ahwan ya. Silakan ditulis aja, ditulis ya. Untuk sementara kami tidak menyediakan untuk akhwat, untuk nggak kami izinkan untuk. Udah ya. Iya, untuk yang akhwat memang nggak kami izinkan untuk menggunakan ini ya mikrofonnya ya, karena kita menjaga adab-adab dalam bermajelis nih antara ikhwan dan akhwat. Oke, izin bertanya Ustadz, tadi saya dengar pemateri bilang usahakan potensi yang kita miliki disalurkan atau digandengkan untuk Islam. Kebetulan saya suka menulis Ustadz. Wah, cocok banget dengan ini ya, contoh yang tadi Ustadz nih ya. Suka bikin quote-quote di akun sosmed. Menurut Ustadz, tulisan yang seperti apa yang termasuk ke dalam atau bisa digandengkan dengan Islam mungkin maksudnya? Dan adakah tips untuk saya agar potensi yang sedang saya tekuni bisa menjadi jalan dakwah untuk Islam? Terima kasih Ustadz. Oke. Teman-teman sekalian, kalau berbicara kebutuhan tulisan apa yang seperti apa yang dimasukkan yang bisa gitu kan, sebenarnya banyak yang bisa gitu kan, artinya banyak hal, tinggal kita memilih sisi yang mana gitu ya, misalkan kita cocok cenderung gitu ya, ada misalkan hari ini banyak tuh penulis konten tuh yang
berangkat dari dirinya dulu. Misalkan kalau hari ini yang eksis di dunia medsos ya, seperti saya mungkin siapa itu siapa Mas, selain Hawaryun itu siapa yang Korea itu? Ini Fuad Naim. Fuad Naim, betul. Nah, itu kan begini ya, Mas ya. Beliau ini kan unik ya, unik. Artinya mungkin melihat sisi ya, karena beliau dulu sangat suka dengan K-pop gitu kan, suka sangat dengan K-pop, memahami betul itu. Terus kemudian beliau mencoba menulisnya dari sisi itu, gitu kan. Tetapi kemudian bagaimana tidak, ya artinya tidak terbawa arus gitu kan, tidak terbawa arus. Tetapi bagaimana kemudian bisa mengenalkan Islam, bahkan mungkin bisa dalam tanda kutip membuat tobat para K-popers gitu ya, menuju Islam ya dari tulisan-tulisannya yang memang benar-benar dalam tanda kutip bahasa saya aku banget gitu loh. Ya, mungkin Mbak Ahwat tadi ya, mungkin monggo silahkan menulis ini adalah dunia yang hari ini juga dalam tanda kutip ya. Sebenarnya saya sendiri masih punya keinginan untuk menulis gitu, karena ya kalau kita melihat bagaimana para ulama dulu itu kenapa kok kemudian kita bisa melihat sejarah sampai hari ini bisa mendengar cerita bagaimana Ja'far bin Abu Thalib dan para sahabat yang lain, ya karena menulis gitu loh. Nah, kalau berbicara mana yang pas gitu kan, tentukan pada apa ya namanya, kalau lagu itu genre gitu. Jenis tulisan apa yang kemudian Anda pahami gitu kan, Anda apa ya kuasai gitu kan. Tetapi kemudian tulisan itu tidak menjadi tulisan yang hanya sekedar ya bisa menghibur, tetapi juga bagaimana kemudian bisa membimbing gitu kan, bisa membimbing umat. Lah ini masing-masing dari kita yang akan bisa berbicara itu gitu kan. Misalkan saya sukanya mengamati atau kemudian secara nggak sadar mungkin di medsos saya, artinya di tulisan-tulisan di medsos, saya cenderung kepada kalau saya cenderung kepada bagaimana memahami apa ya artinya mentadaburi Al-Qur'an gitu kan. Nah, cuman bagaimana kemudian sekarang mentadaburinya ini juga bisa membuat orang lain tertarik untuk melihat, gitu kan? Tertarik untuk melihat. Lah itu masing-masing dari kita, gitu kan? Nanti jenis tulisan itu kan akan berbeda. Misalkan begini, kita sama-sama menulis tentang sahabat Ja'far nih, misalkan lah ini. Tapi akan menjadi berbeda ketika kita yang menulis juga latar belakang yang berbeda. Saya di usia yang menjelang 40 tentu bahasanya berbeda dengan mungkin Mas Dana yang masih usia 20-an gitu ya. Atau mbaknya yang mungkin lebih muda lagi tadi. Artinya bahwa itu akan berbeda banget gitu kan. Nah, kalau berbicara tentang bagaimana, yang jelas bukan berdasarkan kebutuhan sebenarnya, tetapi kalau saya lebih pada saya suka nulis yang mana, saya suka membahas tentang apa, itu dulu. Karena yang apa ya, be yourself ini menjadi sesuatu kekuatan yang harus ada pada diri kita. Dan para sahabat pun juga seperti itu. Utsman nggak pernah iri terhadap kekuatan Umar, gitu kan? Umar pun tidak pernah iri terhadap kekayaan Utsman. Ja'far pun tidak pernah iri terhadap kekuatan atau kelihayan atau kemampuan Ibnu Abbas, walaupun sama-sama diasuh oleh Abbas, gitu kan? Ibnu Abbas kan bagaimana hafalannya luar biasa. Beliau tidak iri, tetapi beliau punya masing-masing gitu kan, masing-masing punya kemampuan yang kemudian bisa disalurkan menjadi sebuah potensi terbaik, gitu kan. Nah, termasuk di tulisan. Ketika kita bagaimana kemudian menggandengkan dengan Islam, gitu kan. Sebuah teko tidak akan mengeluarkan isi kopi ketika dalamnya teh, gitu ya. Artinya bagaimana kemudian kita bisa menggandengkan apa yang kita suka. Ya suka katakanlah saya tadi mencontohkan seperti Fuad Naim itu ya. Bagaimana beliau bisa menggandengkan K-pop yang begitu hingar-bingar dengan nilai-nilai keislaman itu. Ya, itu bukan karena dalam tanda kutip beliau
hanya memahami K-popnya saja, tetapi beliau juga sudah memahami Islam. Ya, kan? Maka kemudian di istilahnya kawin silangkan itu gitu kan, sehingga bisa menjadi tulisan-tulisan, banyak tulisan yang menarik dari beliau. Nah, artinya ketika kita berbicara tentang bagaimana menggandengkan dengan Islam, lah kita belum belajar tentang Islam, kita mau mencoba mengkawin silangkan, ya nggak akan bisa gitu loh. Artinya ya kita harus belajar dulu nih Islam itu bagaimana sih, Islam yang benar itu bagaimana sih. Setelah itu, nah potensi ketika kita mempelajari Islam dengan benar, potensi yang ada pada diri kita itu insya Allah akan terangkat dengan sendirinya dan kita akan menemukan bagaimana polanya. Insya Allah begitu. Tapi saran saya bagi siapapun yang mau mencoba di dalam dunia tulisan gitu kan, atau apapun sih sebenarnya, ya harus mulai dulu. Gitu ya. Kakek dipikir, kebanyakan dipikir tuh nggak jadi malahan gitu kan. Saya nanti jadi pembicara yang begini. Misalkan kalau saya berbicara ini ya, pembicara ini, saya harus pembicara yang begini gitu kan. Oh nggak jadi deh gitu kan. Wes mulailah dulu gitu kan. Mulai dulu. Mungkin tulisannya mungkin hanya yang membaca, yang ngerit mungkin hanya 10 orang, 5 orang. Wes tetap menulis. Nanti insya Allah dengan semakin kita belajar tentang Islam, dengan semakin kemudian kita juga menulis gitu kan, itu akan berkembang dengan sendirinya insya Allah. Baik. Ya, seperti itu. Seperti itu ya untuk Mbak penanya ya. Oke, mungkin untuk yang lainnya mungkin kita bisa pending dulu ya kalau misalkan memang ada pertanyaan lagi atau mungkin ada yang ingin kita diskusikan seperti itu ya. Karena ini juga waktunya sudah semakin siang nih teman-teman. Barakallahu Ustaz, syukran. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi karena keterbatasan waktu juga kita harus mengefisienkan, menyesuaikan dengan jam sholat duhur ya. Jadi kita bisa mulai persiapan seperti itu. Oke, kami ucapkan jazakumullah khairan jaza untuk Ustadz Alfa Yusuf ya atas kesediaannya Ustadz menemani kita bersama di sini berbagi bersama kita. Insya Allah kita akan ketemu lagi di kesempatan selanjutnya ya, masih di serial Superhero Islam teman-teman sekalian ya bersama Ustadz Alfa seperti itu. Dan untuk teman-teman sekalian nih sahabat MPI dimanapun berada di bulan Januari ini teman-teman sekalian di Januari 2021 ini teman-teman MPI punya sajian spesial nih teman-teman. Kita ada kajian spesial insya Allah nanti di tanggal 16 Januari teman-teman ya, hari Sabtu tetap harinya yang sama seperti ini dimulai pukul 9 pagi. Kita akan punya kajian spesial nanti bersama Ustadz Isa Ansori, Dr. Isa Ansori insya Allah. Nanti ya, beliau adalah dokter yang merupakan pakar nih. Beliau ini banyak tulisan-tulisannya, kemudian beliau banyak berbicara mengenai pemikiran-pemikiran Islam, kepemudaan dan juga tentang sejarah seperti itu, sejarah peradaban Islam. Jadi sangat menarik teman-teman sekalian, insya Allah kita akan membahas bagaimana tentang problematika pemikiran nih, perang pemikiran di tengah-tengah anak muda hari ini seperti itu, di tengah-tengah pemuda hari ini, khususnya adalah pemuda Muslim. Catat tanggalnya teman-teman sekalian, hari Sabtu di tanggal 16 Januari gitu ya. Teman-teman bisa lihat informasinya di sosial media MPI Malang gitu ya, di MPI_Malang Instagramnya atau melalui panitia ya, melalui grup-grup yang teman-teman sudah tergabung di dalamnya seperti itu. Dan juga jangan lupa di setiap pekannya, insya Allah di 2 pekan sekali ya, mohon maaf hari ini kita serialnya di 2 pekan sekali. Nanti teman-teman akan berjumpa dengan serial Superhero Islam, serial Tokan Takon gitu ya, sebuah serial majelis yang itu di situ kita akan membahas fikih dengan lebih menyenangkan seperti itu. Dan juga ada serial talk show ya, serial Tafsir Talk yang itu adalah membahas tafsir Quran dengan lebih ringan dan juga menyenangkan insya Allah. Nanti jadi jangan lewatkan kesempatannya teman-teman sekalian dengan tetap update, stay tune terus di sosial media, di Instagramnya MPI Malang, di MPI_Malang dan juga melalui grup-grup yang sudah tersedia. Dan semua serial itu teman-teman sekalian diinisiasi oleh teman-teman MPI Malang yang mahasiswa pencinta Islam Malang. Sebuah wadah bagi teman-teman mahasiswa untuk bersama-sama kita memperdalam keislaman
dan juga sama-sama kita berkontribusi, beramal, mencari ridho Allah bersama-sama gitu ya, di dalam satu wadah. Seperti itu teman-teman sekalian. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan ya untuk kesempatan kali ini teman-teman sekalian. Kita tutup majelis kita dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh, oke. Ada yang chat ya tadi ya, kapan nih ke Malang? Silahkan kalau teman-teman ke Malang ya, mampir-mampir ke sekretariat, ke base camp-nya teman-teman MPI Malang. Insya Allah kita akan menyambut dengan ini ya, dengan hangat, sehangat teh hangat di Malang yang dingin. Seperti itu ya teman-teman sekalian ya. Insya Allah kita berjumpa lagi di lain kesempatan teman-teman. Jazakumullah khairan atas waktunya menyimak obrolan kita di pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian, dan yang lebih penting dari itu, semoga dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu teman-teman sekalian. Saya Surya Perdana Hadi selaku moderator pada pagi hari ini mohon undur diri. Banyak maaf jika ada kesalahan dari saya maupun mewakili teman-teman panitia ya dalam penyajian majelis kita pada pagi hari ini teman-teman sekalian. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.